Di situ setiap ada acara saya dipanggil. Oh Enggak MC ini. jadi apa? MC juga. MC juga. Tuh, tapi grup saya juga main gitu loh. Nah, seperti itu. Terus akhirnya Bayarnya dua, MC sama waktu itu rap. saya nggak mikir MC bayarnya berapa, saya nggak, cuman dikasih rokok, kasih makan, kasih minum udah Oh. senang gitu kan gitu. Terus akhirnya Yang penting kalau dalam dunia hiburan itu paling Mas Gembul dulu dua perkiraan, ada rokok, ada minuman, wanita atau laki-laki? belum Oh belum. belum dong. Belum dong. Ya cuman teman-teman cewek itu banyak, terus jadi tambah teman di situ. Mas minta kontak. Kalau saya bikin acara nanti bilang ya insya Allah nggak apa-apa gitu. Ya. Wes terus habis itu terus berjalan akhirnya itu baru di kafe-kafe lah, kafe terus habis Ngamen-ngamen itu lah di kafe. kok ada teman bikin acara di suatu tempat malam gitu kan. Saya dipakai lagi. Habis itu terus setiap seminggu 2 kali di situ. Wah, terus ketemu dengan kayak band-band indie Jogja gitu. Wes terus Artis lokal lah gitu. terus alhamdulillah kontak semakin banyak. Di situ di suatu acara yang ada penyanyi dandutnya di situ posisinya. Tapi acaranya acara band-bandan tapi ada selingan dandutnya. Kok dangdut juga asik ya jadi MC dangdut kan. Terus akhirnya saya coba masuk di situ. Oh ternyata MC band dan MC dangdut itu berbeda dengan cara ngomongnya, berbeda dengan Audiens ya, penontonnya ya. berbeda. Karena kalau dangdut kan peminatnya juga ada anak kecil di bawah dan lain sebagainya. Kita harus menata yang lebih sopan. Kolektif gitu lah. Ibaratnya kalau anak-anak muda kan harus ngomong sak geleme dhewe. Moton jedot lah bahasanya. Terus kalau kita kan ke dangdut agak ditata adab-adabnya. Terus habis itu setelah berjalan waktu kok malah nih dangdutnya semakin kencang gitu loh. Ibaratnya kenal penyanyi 1 2 3 setiap manggung minta kontak. Cewek atau cowok itu? Cewek dong kalau penyanyi. Jangan minta saya udah nggak punya. Nah, habis itu semakin hari kok nyaman di situ Di perdangdutan. Di perdangdutan itu nyaman dengan hasil perekonomian yang lumayan, Finansial yang naik ya. berarti urip gitu. Kan kalau di dangdut kan kita masih punya bonus sawer dan sebagainya. Oh dibagi ya sama MC-nya? Dibagi sama MC sama penyanyi semua dibagi rata. Terus itu kok pedulenya semakin ibaratnya kalau nggak minum tuh nggak bisa, nggak pede. Itu kalau nggak bisa pasti ada minuman keras dan lain sebagainya. Itu buat saya sendiri gitu loh. Mungkin yang lain juga sedikit lah pada ikut, itu urusan mereka masing-masing. Wes terus semakin ketemu dengan teman-teman cewek yang berbagai bentuk, berbagai macam wajah yang cantik dan sebagainya. Itu semakin cantik bener. Dan mulai kan perawatannya kalau penyanyi. Terus sebenarnya itu cewek atau cowok yang cantik itu? Setengah mata. Ya cewek. Habis itu kok nyaman, kok asik, kok melihat wanita-wanita yang seperti itu. Akhirnya terus berjalan berapa tahun. Dan di situ saya juga mempunyai usaha sama teman-teman yang lain kayak rental mobil. Oh, itu awal mulanya dulu punya mobil 2. Jadi sama teman-teman itu ada 7 orang. Punya 2 unit, 3 unit, 4 unit, kita jadi satu di bisnis. Rumah siapa yang lahannya sebar di situ. Nanti mobil ditaruh di situ, iklan lah masing-masing. Di situ nanti saling menguntungkan. Oh, disewa ini. Di situ berjalan terus. Ibaratnya rezeki itu dari Gusti Allah dijor gitu. Iya, benar. Dari sisi rental mobil, dari job dan itu terus. Tapi setelah saya seperti ini, maksudnya setelah saya menjalani Kehidupan dunia, yang keras gitu, yang penuh dengan kenikmatan lah. Masalah itu semakin banyak gitu loh. Entah itu masalah saya kejeblos dengan bisnis yang kurang bagus gitu ya, atau yang diharamkan gitu ya. Bisnis di zaman jahiliyah dulu lah. Soal itulah. Yang mungkin tidak bisa disebutkan di sini ya teman-teman ya. Di situ kok uang datang banyak, keluarnya lebih banyak gitu loh. Misal saya beli mobil 10 juta nih misal. Saya kecontoh suatu masalah keluarnya 30 juta. Semakin seperti itu. Nah, habis itu saya merasakan kok seperti ini sampai di suatu saat saya kena masalah yang sampai ke hukum kan gitu. Sampai saya masuk dalam penjara. Ya, ibaratnya dengan suatu masalah. Berarti Mas Gani pernah masuk penjara ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan prosesnya gimana tuh? Bagaimana keadaan dalam penjara tuh? Wah, Masya Allah, ngeri. Jangan sampai lah teman-teman, jangan sampai. Amit ya teman-teman ya. Dengan hukum ibaratnya dijelaskan sekecil apapun sekarang kalau kita melakukan sesuatu harus dipikir sampai panjang. Jadi mungkin cuma masalah sepele pun bagi orang lain itu masalah yang besar dan mungkin bisa menjadi sesuatu yang membuat kita tuh masuk dalam perangkap yang tidak baik. Nah, di situ saya mengalami seperti ini. Keadaan terberat di penjara tuh yang Mas Gani Bani Al Gani yang rasakan itu gimana? Keadaan benar-benar terberat ya. Terberat itu posisi saya. Jadi kita bukan di film-film nih. Kita salah satu mantan narapidana yang alhamdulillah sudah berubah dalam keadaan baik. Kita bisa mengetahui keadaan terberatnya dalam di penjara itu seperti apa. Iya, jadi mengalami
bener-bener yang saya tuh bikin nangis, bikin saya tuh lemes lah, nggak doyan makan itu karena saya lebaran di sana. Sudah. Saya puasa di sana, saya Kamu udah puasa ya, udah Udah. sholat malam puasa gitu ya? lebaran. Kalau di sana puasa alhamdulillah malah full. Karena kalau ketahuan makan dipukulin. Oh, Jadi kalau pukulin teman-teman. kita nggak puasa harus delik-delik, ibaratnya delik-delik gitu. Tapi kalau ketahuan dipukulin. Kenceng ya. Terus bahasa. Jadi kayak lebih ke pesantren gitu loh. Kayak respect ke teman-teman lah, senior lah berarti ya. Pesantren harus taat ibadah dan sebagainya. Sebenarnya juga memperbaiki diri ibaratnya. Islah Diri di sana itu ya kayak pesantren, tapi jenenge wae sih. Nah, beda gitu loh. Nah, di situ- Pesandra. apa? Pesantren penjara. Pesantren penjara. Misalnya turunnya aku karpet. Oh, Jadi karpet. di sana saya merasakan puasa, lebaran, takbiran itu mas, semua itu pada nangis karena ya mungkin kangen dengan orang tua mereka masing-masing. Oh, Tidak bisa sedih gitu takbiran ya? Di kampung ketemu teman-teman. Hmm. Kan gema takbir itu mesti Oh iya, nggak habis oh, satu nggak hari habis lah. kan. Situ kita wah mau tatonya semuka, mau tatonya mesti nangis. Sedih ya. Nah waktu mau sholat Idul Fitri itu di situ posisinya sebelum kan ada besukan itu namanya apa, keluarga tapi bebas, jadi nggak harus satu-satu dua bebas di aula lapangan itu kita pakai tikar, itu keluarga masuk semua. Masih Di situ itu saya makanan bener-bener- gitu ya modelnya. Di situ saya benar-benar merasakan orang tua yang saya tuh punya banyak salah kepada orang tua gitu. Sampai saya tuh di sini di dalam buku itu merasakan kesepian tanpa ada orang tua, tanpa saya harus Sedih, ujung teman-teman. lah ibaratnya ujung pada orang tua dan lain sebagainya. Nah di situ saya di situ minta maaf kepada bapak, kepada ibu, sama kakak saya juga, karena saya dulu selama di luar bikin susah mereka, ibaratnya bondone tak antek gitu loh. Dan saya dikasih tahu itu mesti ngayal, ibaratnya seperti itu. Berarti ada sedikitnya pelajaran baik ya Mas Gani waktu masuk penjara. Itu mungkin kesadaran dia rindu akan kedua orang tuanya, kakaknya, dan dia merasa sedikitnya aku rindu ya makan kehidupan keluarga seperti itu. Itu saya nangis, benar-benar nangis, sampai kesesegen itu saya minta maaf sama orang tua. Dimaafin nggak waktu itu? Alhamdulillah dimaafin. Masya Allah. Dan itu pun saya kan jarang ketemu sama bapak saya dulu. Karena bapak saya di rumah yang satunya. Setelah itu ketemu saya minta maaf sama bapak, sama kakak saya. Denger ini ya, mobil dua satu rumah itu juga hangus ya di situ ya. Jadi habisnya itu karena ada perkara itu. Buat Masuk ibaratnya gitu. buat menebus ke ibaratnya buat sangu lah atau buat menutup perkara-perkara seperti itu habis dijual. Terus saya juga merasakan sakit waktu saya ini sudah islah diri, ibaratnya sudah pengen berhenti dengan Kegiatan yang seperti itulah yang dengan dosa. setiap hari kita harus Haram ya. mengkonsumsi barang-barang yang tidak baik. Aku di situ mungkin sekarang merasakan efeknya, penyakitnya. Dulu kita Gogoh gitu ya. gagah, Siapa lo? siapa lu, Gue siapa punya gue. uang gitu ya. Gitu. Sekarang buat ya gitu ya. sekarang kan merasakan kok badannya semakin Lemah. Oh ini mungkin karena efek saya dulu tuh apa-apa saya makan ibaratnya seperti itu. Entah itu Saya halal tuh, entah haram ya. Entah itu dapat uang dari mana dan lain sebagainya, harus habis itu saya merasakan sakit, saya ke dokter sama dokter di Rosen dan lain sebagainya, ternyata penyakit saya itu banyak. Apa? Ya meliputi ibaratnya kayak komplikasi lah, ginjal saya yang kanan itu udah nggak berfungsi. Oh Masya Allah. Karena mungkin kebanyakan dulu mengonsumsi barang-barang yang tidak bagus, akhirnya kok sampai dokternya bingung kok jenengan ini masih kuat gitu loh. Karena posisinya saya minum air putih itu nggak doyan mas, itu saya nggak doyan. Kalau nggak dingin nggak doyan. Nah, padahal badan saya gemuk. Kalau orang gemuk identik dengan Air harus putih. banyak air putih. Saya nggak doyan. Habis itu saya merasakan sakit, bener-bener saya nggak bisa bangun. Jadi saya di rumah sakit saya mondok, karena penyakit saya banyak, ada liver, rumah jantung, paru-paru basah, terus pankreas hati, empedu, asam urat, gula, semua jadi wes komplikasi gitulah. Waktu itu umur berapa masuk rumah sakit itu? Umur berapa ya? Sekitar saya kan sekarang 28 nih, umur sekitar 25 atau 4 itu sudah 3 masalah. tahun yang lalu ya. Sekitar. Saya di situ terus harus dioperasi kan, tapi saya nggak mau karena saya nggak mau memisahkan orang tua posisi itu, dan dipakai surat dari pemerintah pun saya nggak bisa karena penyakitnya saya buat sendiri. Oh iya, sakit alami bukan kan nggak jaminan bisa. kayak jaminan kesehatan dari Nggak pemerintah bisa. ya. Jadinya terus ya udah biarin aja dok di sini aja. Suatu saat kalau bisa Allah sayang sama saya biar Hilang sendiri. gitu. Terus Dengan yakin lah berarti. situ terus itu saya wes dokternya bilang harus banyak-banyak air putih. Di situ saya nggak melakukan, masih Tetap nggak minum melakukan? es, masih minum ini dan lain sebagainya. Kemarin lagi sakit lagi. Yang kedua pernah sakit juga teman-teman. Jadi Mas Bani Algan ini yang mondok kedua dia masuk di rumah sakit di Jogja di Hidayatullah insya Allah ya. Kemarin ya. Yang kemarin yang terakhir itu ya. Dengar-dengar juga sama, masih dalam kasus yang sama, apa itu penyakitnya liver, ginjal, sama gula darah naik. Padahal itu pasti saya sudah tidak seperti dulu, sudah tidak mengonsumsi dan lain sebagainya. Udah berhenti padahal. Sudah berhenti. Jadi mungkin kerak-kerak atau mungkin apa ya sisa-sisa yang Iya. dulu masih
ada di badan. Oh, kita nggak seperti itu aja. Allah masih sayang ya, sayang, masih beri kesempatan kita lah. kesempatan. Di situ saya mikir